Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran aktivitas akuatik yaitu renang. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai tentang macam-macam renang. Yang pertama yaitu definisi atau dalam istilahnya pengertian renang. Renang adalah merupakan olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan tubuh yaitu tangan dan kaki agar tujuannya supaya tidak tenggelam. Selanjutnya, adapun teknik dasar olahraga renang. Yang pertama, kalian harus belajar teknik mengapung, kemudian teknik pernafasan dan teknik meluncur. Yang pertama, yaitu teknik mengapung. Kalian bisa sambil melihat gambar yang di sampingnya. Teknik mengapung adalah kunci melakukan teknik ini adalah badan harusnya rileks dan tetap tenang. Semakin kalian panik, maka semakin besar kemungkinan tubuh kalian tenggelam. Jadi dalam pembelajaran atau kalian belajar mengapung, lihat sambil melihat gambar, yaitu posisi badan harus lurus. Jadi kalian harus rileks, kemudian bisa melihat gambar yang di atas, yaitu dalam keadaan terlentang dan yang di bawah telungkup. Perhatikan posisi badan horizontal dan lurus dengan permukaan air. Berikutnya yaitu teknik pernapasan. Pernapasan sangat penting dalam olahraga renang karena kekuatan dan kecepatan seorang perenang sangat dipengaruhi oleh kekuatan nafas. Tarik nafas melalui mulut dan buang nafas melalui hidung. Ingat, ketika kalian menghirup atau mengambil nafas, yaitu gunakanlah mulut kalian dan buanglah nafas melalui hidung ketika berada di dalam air secara perlahan. Selanjutnya, yaitu teknik meluncur. Teknik ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan tubuh di awal kalian melakukan renang. Teknik meluncur dilakukan dengan meluncurkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Ini adalah kunci keberhasilan kalian atau awal kalian ketika saat berlomba renang, ya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dalam teknik meluncur. Berikutnya, jenis-jenis gaya yang digunakan pada olahraga renang. Yang pertama, gaya bebas atau yang dinamakan freestyle atau front crawl. Berikutnya yang kedua, yaitu gaya dada atau bisa juga dikatakan sebagai gaya katak. Ini kenapa bisa dikatakan dengan gaya katak? Karena renang ini menyerupai seekor katak yang sedang berenang atau dalam istilah ilmiahnya yaitu breaststroke. Yang ketiga yaitu gaya punggung atau backstroke dan yang keempat yaitu gaya kupu-kupu atau dolphin. Bisa juga disebut dengan butterfly stroke. Yang pertama kita akan bahas mengenai gaya bebas atau freestyle atau front crawl. Gaya ini dikenal efektif dan efisien karena pergerakannya perenang lebih cepat. Meski demikian, gaya bebas melibatkan hampir seluruh anggota tubuh untuk ikut bergerak. Yang pertama kita akan bahas mengenai gaya bebas atau freestyle atau front crawl. Gaya ini Nah, sekarang silakan kalian melihat tayangan video. Ini adalah merupakan gaya bebas. Nah, sekarang silakan kalian melihat tayangan video. Ini adalah merupakan gaya bebas. Gaya berikutnya yaitu gaya dada atau bisa juga dikatakan adalah gaya katak atau breaststroke. Gaya ini mirip dengan cara berenang katak. Untuk keadaan santai seperti rekreasi, gaya dada seringkali dipilih. Namun demikian, gaya ini juga ikut diperlombakan di kejuaraan renang. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video gaya katak atau gaya dada. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video gaya katak atau gaya dada.
Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video gaya katak atau gaya dada. Untuk lebih jelas, gaya berikutnya, gaya punggung atau backstroke. Gerakan gaya punggung sebenarnya hampir mirip dengan gaya bebas, namun arahnya kebalikannya. Jika gaya bebas, dada menghadap ke air, maka dalam gaya punggung, punggung yang menghadap ke air. Silakan kalian lihat video selanjutnya. Nah, berikut video yang dapat kalian amati cara berenang gaya punggung. Selanjutnya, gaya terakhir yaitu gaya 4, gaya kupu-kupu atau dolphin bisa juga disebut butterfly stroke. Gaya ini cukup menantang, pasalnya selain memerlukan kekuatan otot tangan dan kaki, gaya kupu-kupu juga memerlukan konsentrasi tinggi, sebab memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan kaki. Agar lebih jelasnya lagi, silakan nanti kalian melihat tayangan videonya. Nah, berikut adalah cara melakukan gaya dolphin atau gaya kupu-kupu. Silakan kalian amati. Nah, berikut adalah cara melakukan gaya dolphin atau gaya kupu-kupu. Silakan kalian amati. Nah, berikut adalah cara melakukan gaya dolphin atau gaya kupu-kupu. Silakan kalian amati. Ya, sekian video atau materi pembelajaran tentang renang, beberapa gaya, dan mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik. Sekian dari Bapak, terima kasih kalian sudah menyimak dan sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.